Selamat malam, Pak. Saya akan membahas soal UTS Fisika. Perkenalkan nama saya Pedi Pramana, NPM 253100042, Prodi Teknik Sipil. Kita menuju materi. Materi nomor satu yaitu nomor satu, satuan gaya atau F adalah Newton dan luas permukaan A adalah M kuadrat. Tentukanlah dimensi dari besaran tekanan tekanan atau P dengan rumus P sama dengan F per A. Penyelesaian P sama dengan F per A, satuan daya sama dengan watt sama dengan N per A sama dengan kilogram massa dan S pangkat minus 2 per M kuadrat sama dengan kilogram dikali M dikali S pangkat minus 2 dikali M pangkat minus 2 sama dengan kilogram kali M pangkat minus 1 kali S minus 2. Selanjutnya, nomor 2, diketahui ada tiga buah faktor seperti gambar berikut. Kita dapat melihat yaitu vektor A, B, C, dan D. Sekarang kita disuruh membuat lukislah resultan vektor berikut, yaitu dari vektor A, B, C. Dari A, R sama dengan A tambah B tambah C dikurang D. B, R sama dengan A dikurang B tambah 2C dikurang D. C, R sama dengan minus A dikurang B dikurang C dikurang D. Penyelesaian vektor A, kita kita dapat melihat jauhan dari A pada R sama dengan A tambah B tambah C kurang D. Kemudian B, ini adalah gambar dari jawaban B dari R sama dengan A dikurang B ditambah 2C dikurang D. Kemudian lanjut bagian C. Ya, seperti inilah jawaban dari bagian C dari R sama dengan minus A dikurang B dikurang C dan dikurang D. Ya, selanjutnya nomor 3, diketahui besar gaya yang bekerja untuk memutar sebuah roda dinyatakan dengan F sama dengan I dikurang 3J ditambah 2K. Satuan N dan gaya ini bekerja sejauh R sama dengan 2I dikurang 2J ditambah 4K. Satuan meter dari pusat roda. Tentukanlah besar momen gaya yang bekerja, di mana rumusnya dinyatakan dengan apa, ini udah dengan momen gaya sama dengan yang positif kan? Nggak positif kan? Ya, kita lanjut. Di mana rumusnya dinyatakan dengan momen gaya sama dengan Fx F dikali R. Lakukan perkalian cross vektor. Ya, di sini kita dapat melihat langkah-langkah untuk jawabannya. F dikali R sama dengan I dikurang 3J ditambah 2K dikali 2I dikurang 2J ditambah 4K. Kita dapat, kita pertama kita kelompokkan untuk mendapatkan nilai-nilainya. Kemudian kita mengelompokkan sesuai dengan pada huruf di atas. Kita dapat hasilnya yaitu F kali R sama dengan minus 3
dikali 4i ditambah 2 dikali 2j tambah 1 dikali minus 2q, kemudian minus 2 dikali minus 3k ditambah 2 dikali minus 2i ditambah 1 dikali 4j. Kemudian hasilnya yaitu F kali R sama dengan minus 12i ditambah 4j dikurang 2k dikurang minus 6k dikurang 4i ditambah 4j. Kemudian F kali R sama dengan minus 12i ditambah 4j dikurang 2k ditambah 6k ditambah 4i dikurang 4j. Kemudian hasil dari keseluruhan penjumlahan tersebut yaitu Fx F kali R sama dengan minus 8i ditambah 4k. Ini dilakukan dengan perkalian silang atau cross. Kemudian nomor 4 yaitu vektor kecepatan sebuah benda yang bergerak dinyatakan dengan persamaan V sama dengan T kuadrat I ditambah 4TJ ditambah 4K dalam satuan SI. Maka tentukanlah A vektor percepatan rata-rata benda untuk selang waktu T sama dengan 1 sekon hingga T sama dengan 3 sekon. Kemudian bagian B, vektor percepatan sesaat benda setelah bergerak T sama dengan 2 sekon. Kemudian bagian C, vektor posisi benda pada saat T sama dengan 2 sekon atau dianggap koordinat posisi awal benda 2i dikurang 5j ditambah 3k. Kemudian penyelesaiannya yaitu diketahui V sama dengan T kuadrat I ditambah 4TJ ditambah 4K. Kemudian ditanya A untuk A sama dengan A untuk T sama dengan 1 sekon dan T untuk 3 sekon. Kemudian V1 sama dengan T kuadrat I tambah 4TJ ditambah 4K. Kemudian V1 sama dengan 1 kuadrat I tambah 4 dikali 1J tambah 4K. Kemudian hasilnya tersebut yaitu V1 sama dengan I ditambah 4J ditambah 4K. Kemudian lanjut kepada V2 sama dengan 3 kuadrat I ditambah 4 kali 3J ditambah 4K. Hasil dari V2 tersebut yaitu V2 sama dengan 9I ditambah 12J ditambah 4K. Kemudian selanjutnya yaitu A sama dengan V per T sama dengan 9I ditambah 12J ditambah K tambah 1. A sama dengan 9I tambah 12J ditambah 4K dikurang I dikurang 4J dikurang 4K per 3 dikurang 1. Hasilnya yaitu A sama dengan 8I ditambah 8J per 2 sama dengan 4I ditambah 4J. Kemudian A untuk T sama dengan 2 sekon, yaitu A sama dengan dV per dt sama dengan D per dt T kuadrat I ditambah 4TJ ditambah 4K. Hasilnya tersebut adalah A sama dengan 2TI ditambah 4J. Kemudian A sama dengan 2 dikali 2I ditambah 4J sama dengan 4I ditambah 4J. Penyelesaiannya yaitu R untuk T sama dengan 2 sekon. V sama dengan T kuadrat I ditambah 4TJ ditambah 4K. RT dikurang R0 sama dengan T kuadrat I tambah 4TJ ditambah 4K.
Kemudian RT dikurang R0 sama dengan 1/3 T pangkat 3I ditambah 4/2 T kuadrat J ditambah 4TK. Kemudian 1/3 T pangkat 3I sama ditambah 2T kuadrat J ditambah 4TK. Kemudian RT dikurang R0 sama dengan 1/3 dikali 2 pangkat 3I ditambah R dikali 2 kuadrat J ditambah 4 4 dikali 2 K. Hasilnya yaitu dikelompokkan menjadi 1/3 dikali 0 pangkat 3I ditambah 2 dikali 0 kuadrat J ditambah 4 kali 0 K. Yang hasilnya menjadi RT dikurang R0 sama dengan 8/3I ditambah 8J ditambah 8K dikurang 0. Kemudian 8/3I ditambah 8J ditambah 8K. Kemudian RT sama dengan 8/3I ditambah 8J ditambah 8K ditambah R0. RT sama dengan 8/3I ditambah 8J ditambah 8K ditambah 2I dikurang 5J ditambah 3K. Hasilnya yaitu RT sama dengan 14/3I ditambah 3J ditambah 11K. Ya, kita lanjut nomor 5 yaitu dua benda dua benda benda A dan benda B bergerak saling mendekati dengan kecepatan tetap. Oh, betul kamera no. Tadi dah, Cok. 5 yaitu dua benda-benda A dan benda B bergerak saling mendekati dengan kecepatan tetap V VA sama dengan 3 m per sekon dan VB sama dengan 5 m per sekon. Jika sebelumnya jarak kedua benda 24 meter dan benda bergerak bersamaan, tentukanlah di mana kedua benda bertemu. Berapa meter dari A dan berapa meter dari B. Kita masuk dalam penyelesaiannya. Sini kita dapat melihat pergerakan dari benda A dan benda B untuk menuju titik titik tengahnya. Itu jarak sebelum kita juga mengetahui jarak dari kedua benda tersebut yaitu 24 meter. Dari gambar dapat kita buat persamaan S SA ditambah SB sama dengan 24, FA ditambah FBT sama dengan 24, 3T ditambah 5T sama dengan 24, 8T sama dengan 24, T sama dengan 24/8 sama dengan 3 sekon. Kemudian SA sama dengan FEVA, T sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 meter. Dan SB sama dengan VB, T sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 meter. Bertemu pada jarak 9 meter dari posisi awal benda A dan 15 meter dari posisi awal benda B. Kemudian nomor 6, sebuah pesawat terbang memerlukan kecepatan minimum sebesar 108 km per jam agar dapat tinggal landas. Panjang landasan pacu yang ada di bandara udara adalah 1.500 meter. Maka tentukanlah
yaitu A, percepatan minimum yang harus dihasilkan oleh mesin pesawat. Kemudian B, berapa waktu yang diperlukan sebelum tinggal landas. Kemudian penyelesaiannya ialah diketahui V, VO sama dengan 0. Kemudian VT sama dengan 108 km per jam sama dengan 30 meter per sekon. Kemudian S sama dengan 100 1.500 meter. Kemudian ditanya ialah A dan B. Kemudian V, VC kuadrat sama dengan FO kuadrat ditambah 2AS. Kemudian VT2 di sini yaitu 30 kuadrat dan FO kuadratnya sama dengan 0. Kemudian 2AS-nya yaitu 2A dan S-nya 1.500. Kemudian hasil dari tersebut yaitu 30 kuadrat sama dengan 900 dan 0 ditambah 2A dikali 1.500 yaitu 3.000 A. A sama dengan 900 dibagi 3.000. Dapatlah hasilnya yaitu 0,3 meter per sekon pangkat minus 2. Kemudian itu mencari FT sama dengan FO ditambah AT, yaitu FT-nya 30 dan FO-nya 0. Kemudian hasil dari AT-nya yaitu 0,3 dikali T. Kemudian 30 sama dengan 0,3 T. Dan T sama dengan 30 per 0,3 sama dengan 100 sekon. Kemudian nomor 7, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan tetap 60 meter per sekon dan sudut elevasi 45 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukanlah A, kecepatan peluru setelah 2 sekon, B, posisi peluru setelah 2 sekon, C, tinggi maksimum yang dapat dicapai, dan D, jangkauan maksimum yang dapat ditempuh. Kemudian penyelesaiannya ialah penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 60 meter per sekon dan sudutnya yaitu 45 derajat. Ditanya A, kecepatan peluru T sama dengan 2 sekon. Kecepatan pada sumbu X yaitu V0X disama dengan VO cos 45 derajat sama dengan 60 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 30 akar 2 meter per sekon. Kecepatan pada sumbu Y yaitu VY sama dengan VO sinus dari 45 derajat dikurang GT sama dengan 60 dikali 0,7 dikurang 6 dikurang 10 dikali 2 sama dengan 22 meter per sekon. Kemudian V sama dengan akar dari 30 di 30 akar 2 kuadrat ditambah 22 kuadrat sama dengan akar dari 1.800 ditambah 484. V sama dengan akar dari 2.284 sama dengan 47,8 meter per sekon. Tangin tangin sama dengan 22 per 30 akar 2 sama dengan 22 per 42. Kemudian hasilnya yaitu 27,6 derajat. B, posisi T sama dengan 2 sekon. Kita di sini mencari X, T sama dengan V, no, VO cos
dikali T. X, XT sama dengan 60 cos 45 derajat dikali 2 sama dengan 60 akar 2 meter. YT sama dengan FO sin dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. YT sama dengan 60 dikali sinus 45 derajat dikali 2 dikurang 1/2 dikali 10 dikali 2 kuadrat sama dengan 84 dikurang 20 sama dengan 60 meter. Pada posisi pada sumbu X yaitu 60 akar 2 meter dan posisi pada sumbu Y yaitu 60 meter. Kemudian jarak mendatar maksimum yaitu jarak mendatar maksimum peluru yaitu X max sama dengan V VO kuadrat sinus 2 per G. X max sama dengan 60 derajat sinus 2 dikali 45 derajat per 10. X max sama dengan 3600 sin 90 derajat per 10. X max sama dengan 360 meter. Kemudian nomor 8 yaitu sebuah pesawat tempur F-15 terbang horizontal dengan kecepatan 2.880 km per jam pada ketinggian 1.250 meter di atas tanah. Di darat, sebuah kendaraan lapis baja bergerak dengan arah pesawat dengan kecepatan 72 km per jam. Pada jarak horizontal berapa antara pesawat dan kendaraan lapis baja atau tank bom harus dijatuhkan agar mengenai sasaran? Jadi di sini yaitu penyelesaian dari nomor 8 diketahui VO sama dengan 2.880 km per jam sama dengan 800 meter per sekon dan H sama dengan 1.250 meter. Kemudian pertanyaannya yaitu jarak awal pesawat dengan tank. Waktu peluru sampai di tanah yaitu T sama dengan akar dari 2H per G. T sama dengan 2 dikali 1.250 per 10 sama dengan 5 akar akar 10 dan sama dengan 15,8 sekon. Kemudian X sama dengan X pesawat dikurang X tank. X sama dengan VP dikurang VT dan X sama dengan 800 dikurang 20 dikali 5 akar 10 dan X sama dengan 800 dikurang 20 kali 5 akar 10 dan hasilnya yaitu 3.900 akar 10 meter dan X sama dengan 12.332,8 meter. Kemudian nomor 9 yaitu di bawah ini ada 3 buah gambar yang berbeda. Lukislah gaya yang bekerja dan tentukan rumus gaya normal N sesuai dengan hukum Newton 3. Ya, di sini kita dapat melihat gambar hukum dari 3 buah gambar yang berbeda dan kita akan mencari gaya yang bekerja dan rumus gaya normal sesuai dengan hukum Newton 3. Penyelesaiannya ialah N dikurang F dikurang W sama dengan 0 dan N sama dengan F ditambah W.
dan N ditambah FY dikurang W sama dengan 0, N sama dengan W dikurang FY, dan N sama dengan W ditambah F sinus beta. Kemudian 10. Perhatikan sistem katrol berikut ini. A. Lukislah semua gaya yang bekerja. B. Tentukanlah percepatan A sistem dengan menggunakan hukum 2 Newton. Terus skip Bang. Kalau mau pulang slide-nya sorti ya. Nih, bro, mau nang itu nomor si bawa ada mau yang mana mau tuh edik misalnya. Sini ialah penyelesaiannya bagian daripada bagian A. Ini adalah gambar semua gaya yang bekerja pada bagian A. Kemudian dari bagian B yaitu percepatan sistem dari hukum Newton 2. Sigma F sama dengan MA, M2G sinus dikurang MG sama dengan M ditambah M1 ditambah M2A. A sama dengan M2G sinus dikurang MG per M ditambah M1 ditambah M2. Kemudian A sama dengan M2 sinus dikurang MG per M ditambah M1 ditambah M2. Sekian dan terima kasih.